Peta politik tanah air yang kembali menghangat pemirsa seiring manuver politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo hingga langkah aktif Wakil Presiden Gibran muncul pertanyaan besar apakah kita sedang menyaksikan tanda-tanda pergeseran aliansi menuju ke 2029, siapa sebenarnya yang sedang disasar dan apa agenda di balik semua manuver konsolidasi kubu Solo yang dilakukan senyap di lapangan ini. Telah bergabung bersama kami pengamat politik Mas Adi Prayetno. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Mas, ya bagaimana Mas Adi melihat manuver politik sedini ini dari seorang Jokowi dan beliau terang-terangan menggunakan atribut PSI, apakah ini bentuk pernyataan sikap bahwa beliau ini sepenuhnya menitipkan legasi politiknya pada PSI atau ada pesan yang lebih jauh lagi menuju suksesi 2029 nanti? Saya kira ada 3 hal. Pertama, ini semakin mempertegas betapa Pak Jokowi itu memang sedang berupaya sekeras mungkin untuk meloloskan PSI di parlemen di 2029. Banyak pihak yang mengatakan bahwa belusukan safari politik Jokowi ini adalah pertaruhan politik sebenarnya bagi Jokowi. Apakah Jokowi itu masih sakti ataupun tidak setelah tidak lagi menjadi presiden. Bahkan di beberapa waktu yang lalu kan kita juga sering mendengarkan statement politik dari Pak Jokowi bahwa untuk PSI, Jokowi akan gaspol, Pak Jokowi akan all out, dan Jokowi akan maksimal untuk turut membantu bagaimana PSI menjadi partai politik yang besar. Hari ini, kalau kita membaca rata-rata secara umum, sepertinya semangat politik dari PSI itu kan berlipat ganda, karena faktor Jokowi tentu saja, karena bagi PSI, Jokowi itu bukan hanya sebatas mentor, tapi sudah dijadikan sebagai imam besar politik mereka dalam menghadapi persaingan-persaingan politik di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, Mas, banyak juga pihak yang mengatakan ini tentu adalah sebagai upaya bagi Jokowi ya untuk terus bagaimana spotlight politiknya selalu berada di permukaan. Karena dengan adanya safari politik yang semacam ini, kekuatan, networking, dan eksistensi politik Pak Jokowi tentu sangat relevan untuk terus diperbincangkan. Terbukti ketika safari politik yang dilakukan oleh Jokowi sejak kemarin hingga saat ini, pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan Jokowi itu kan terus mengemuka dan tentu saja selalu menimbulkan pro dan kontra. Tapi ada faktor yang ketiga yang dibaca oleh publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan semata-mata demi PSI, tapi juga ada yang mengatakan ini sebagai upaya bagaimana semakin memberikan bobot bargaining politik yang akan berdampak secara signifikan kepada Gibran Rakabuming Raka yang tentu saja di 2029 itu diproyeksikan sebagai salah satu figur yang akan dimajukan minimal sebagai calon wakil presiden yang kembali disorongkan untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto untuk 2 periode. Jadi ini semacam multiplier effect sebenarnya dari hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama secara signifikan untuk meloloskan PSI ke parlemen. Yang kedua banyak juga yang mengatakan ini adalah sebagai upaya untuk semakin menambah bagaimana daya ungkit elektabilitas Gibran semakin kuat, tentu untuk memberikan bergen politik Baik, kepada Pak Prabowo untuk baik. disorongkan jadi 2 periode. Dan yang ketiga, Mas, bagaimana eksistensi Pak Jokowi akan semakin terjaga dengan langkah-langkah ini sebenarnya. Tapi Mas Adi, pertanyaan yang berikutnya muncul adalah masih adakah Jokowi Effect ini atau magnet dari Jokowi ini mampu mengkonversi basis masa loyal beliau menjadi suara konkret entah itu bagi PSI atau mampu mendongkrak dari nama Gibran. Mas Adi, silakan Mas. Ya, saya kira memang per hari ini ada 2 perdebatan besar. Ada satu pihak yang meyakini bahwa Jokowi itu masih sakti mandraguna, sekalipun tidak lagi menjadi presiden. Jadi belusukan-belusukan yang dilakukan dari Lampung dan di berbagai tempat pada akhirnya, ini kan sebagai upaya untuk menegaskan betapa kartu politik Jokowi itu masih kuat, masih solid, dan mesin-mesin politiknya masih bisa diamplifikasi. Kalau itu yang kemudian teruji, bagaimana respon-respon publik terhadap Jokowi misalnya semakin signifikan, itu otomatis akan berdampak bagaimana daya tawar dan elektabilitas Gibran itu akan juga semakin kuat di 2029. Tapi Mas Alka, pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang mengatakan setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden, aura kebintangannya sudah mulai menurun. Kekuatan-kekuatan politiknya itu tidak terlampau sekuat dahulu kala ketika masih menjadi presiden. Jadi sekalipun ada safari-safari politik yang dilakukan di berbagai tempat, mengakselerasi jejaring dan kekuatan-kekuatan politiknya, itu dibaca oleh publik tidak akan memiliki dampak apapun
baik kepada PSI ataupun kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan Iya. bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di 2024 Jokowi itu sudah mulai identik dengan PSI karena begitu banyak atribut-atribut PSI yang sudah mencantumkan wajah Pak Jokowi yang bersandingan dengan Kaisang saat itu posisinya sebagai Ketua Umum PSI. Bahkan ada tulisan PSI adalah partainya Jokowi. Bahkan ada juga tulisan Jokowi partainya adalah PSI, yang itu menjadi Iya. momentum bagaimana PSI pada saat yang bersamaan ya mulai head to head dengan PDIP yang sudah tidak lagi bersama dengan Jokowi. Baik. Itulah Baik. yang saya kira Mas tergantung bagaimana posisi duduknya. Apakah ingin mengatakan Jokowi masih sakti atau justru sebaliknya tidak akan sesakti dahulu kala. Iya. Mas Adi, mengapa Lampung ini dipilih sebagai titik awal safari ini? Apakah ada pesan simbolik atau ada hitung-hitungan elektoral yang ingin disasar di Lampung ini? Ya tentu secara normatif mungkin Lampung itu adalah tempat yang pertama kali memberikan undangan politik kepada Pak Jokowi. Tapi yang kedua, secara filosofis banyak juga yang mengatakan bahwa Lampung itu kan selama ini identik dengan gajah. Bahkan Waikambas, Taman Nasional di Lampung itu adalah sebagai tempat konservasi gajah Sumatera kan yang ada di Lampung. Dan bahkan publik juga tahu bahwa lambang dari PSI itu adalah gajah, Mas Alka. Jadi Jokowi sebagai orang Solo selalu sering memberikan bagaimana simbol-simbol secara politik itu bisa disampaikan secara terbuka. Jadi pemilihan Lampung sebagai tempat untuk safari politik itu kan semakin menegaskan bahwa Lampung identik dengan gajah, dan gajah adalah gambar yang saat ini digunakan dalam logo PSI. Itu yang disebut sebagai ini semacam kick off bagi Jokowi untuk membesarkan PSI. Ini adalah kick off bagaimana kartu politik Jokowi kembali dihidupkan, dan ini adalah kick off supaya kekuatan-kekuatan politiknya yang selama ini dimiliki oleh Jokowi diharapkan bisa berdampak secara signifikan termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Bagi sebagian kalangan mungkin ini terlampau dini, ada juga yang menyebut ini curi start. Tapi dalam politik kita itu tentu ada yang mengatakan bahwa justru persaingan politik itu justru dimulai 2026. Bukan di pertarungan akhir nanti di 2028 atau 2027. Jadi bagi saya hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi pastinya sudah dikalkulasi secara matang dan dikalkulasi secara rasional. Tapi secara prinsip tentu Pak Jokowi sekalipun sebagai mantan presiden 2 periode dan dulu misalnya hanya ingin menjadi warga negara biasa, tapi rasa-rasanya kalau melihat dua putranya yang saat ini berada di pentas politik nasional, rasa-rasanya Jokowi tidak akan tinggal diam. Makanya tidak mengherankan, ini adalah semacam penegasan betapa Jokowi ketika ingin membesarkan PSI, itu sama halnya untuk membesarkan Kaisang sebagai salah satu figur yang mungkin diproyeksikan di masa-masa yang akan datang sebagai ketua umum partai. Begitupun Gibran, saat ini posisinya adalah wakil presiden. Tentu sebagai wakil presiden ini bukan karir puncak, tapi ada upaya-upaya lanjutan yang pastinya ditarget oleh Jokowi supaya kartu politik Gibran tidak hanya berhenti di 2029. Makanya tidak mengherankan soal Prabowo Gibran 2 periode itu kan semacam sebagai upaya supaya bagaimana kartu politik Gibran itu tetap establis, tetap solid, dan di masa-masa yang akan datang terus diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik. Baik. Jadi sepanjang Mas Gibran itu wakil presiden, kemudian Kaisang itu menjadi ketua umum PSI, saya termasuk yang meyakini pasti Pak Jokowi menjadi mentor utama untuk membesarkan dua figur ini. Salah satunya adalah dengan belusukan, dengan membangun jejaring-jejaring politik Jokowi yang dulunya pernah dimiliki oleh Jokowi ketika menjadi presiden 2 periode. Baik, Mas Edi, terima kasih. Semoga masyarakat tidak sedang melihat pergeseran norma di mana seorang mantan kepala negara seharusnya lebih berperan sebagai negarawan daripada pemain politik praktis. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda, di antaranya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.